Hari ini tuh keadaan Masya Allah bertubi-tubi. Saya kemarin melakukan perjalanan safar ke perbatasan Rohingya. Bagaimana kemudian kita betul-betul kesulitan masuk ke dalam, dan qadarullah kita tidak bisa masuk. NGO kemanusiaan yang berkumpul di Malaysia ingin melakukan safar ke Rohingya, tidak mampu masuk. Tahukah kita bahwasanya Masya Allah kita akhirnya bertemu dengan para pengungsi Myanmar yang bertahan di kota Malaysia. Ya. Di situ kita melihat, Masya Allah, Syam ini, Suriah saja belum selesai. Mereka menangis, belum selesai. Mereka merasakan beratnya perjalanan hidup mereka ini belum selesai. Ini Rohingya sudah kemudian merintih. Dan ternyata Rohingya itu kasusnya ini agak unik dibandingkan dengan Suriah. Kenapa? Suriah masih banyak diuntungkan dengan berbagai macam kelebihan yang Allah berikan. Apa? Daya magnetnya besar. Karena banyak orang yang siap datang ke Suriah. Kenapa? Itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah. Tanah yang akan menjadi tempat kumpulnya pasukan Imam Mahdi. Dan tanah yang akan menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan tempat tonggak terakhir kemenangan itu terjadi di daerah Syam. Akhirnya magnetnya itu besar. Orang itu berbondong-bondong datang ke Suriah. Tapi beda dengan Rohingya. Rohingya itu tidak memiliki keberkahan tempat sebagaimana keberkahan tempat yang dimiliki oleh Suriah. Dan tahukah kita, Masya Allah, ternyata Rohingya, ya, itu betul-betul beliau itu terkepung. Mereka itu terkepung. Kita bisa bayangkan, Pak, bagaimana sebuah wilayah kecil dihuni sekitar 2 sampai kemudian beberapa ratus ribu, di mana mereka tidak bisa keluar. Berbagai macam lapisan-lapisan kemudian memblok mereka, tidak bisa keluar. Jalan keluar mereka itu cuma satu, yaitu adalah melewati lautan. Dan melewati lautan pun mereka tidak punya persediaan apa-apa. Jadi kalau kemudian kita sering melihat gambar, ada seorang laki-laki yang dibakar hidup-hidup di masjid, kemudian diambil, kemudian anak-anaknya dipotong-potong dagingnya. Kita bertemu dengan para pengungsi dan berkata, semua gambar itu bukan gambar editan, itu memang asli. Jadi saya punya gambar-gambar yang saya masih khawatir ini gambar hoax atau enggak, editan atau enggak. Saya perlihatkan kepada mereka ini. Mereka mengatakan semuanya itu betul. Dan semuanya terjadi, Masya Allah. Dan ternyata kita hanya ingin memberikan bantuan kemanusiaan saja begitu sulit masuk. Karena tidak mudah, junta militer yang menguasai Myanmar itu betul-betul kejam dan sangat ketat dia. Sangat ketat, setiap wisatawan yang masuk ke dalam itu diperiksa ketat. Dan bisa kemudian langsung pergi ke Rohingya itu tidak bisa. Apa yang terjadi, ikhwan? Jeritan-jeritan yang ada di Rohingya tidak pernah terdengar oleh telinga kita dan tidak pernah terlihat oleh mata kita sampai sekarang. Padahal tiap harinya mereka itu terbunuh setiap waktunya dan darahnya itu membasahi bumi Rohingya tanpa ada yang tahu di antara kita. Orang kafir mati di daerah Eropa, suaranya nyaring, terdengar sampai memengkakkan telinga kita. Ada orang yang mati kena kopi sianida, Masya Allah 2 bulan tidak selesai-selesai beritanya. Tapi orang Rohingya yang meninggal dunia tiap hari dibakar, dibunuh, itu Masya Allah kita tidak pernah dengar. Seakan-akan untuk menunjukkan kepada kita, Masya Allah ada apa dengan harga kaum muslimin sampai begitu murahnya, sampai kemudian kita pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi Masya Allah memberikan bantuan pun tidak bisa. Jadi setiap ada kemudian NGO kemanusiaan yang ingin masuk ke dalam itu selalu ditutup. Kalaupun terpaksa ketika dia mendapatkan tekanan, maka terpaksa dibuka. Antum tahu sebelum dibukanya itu semua masyarakat Rohingya sudah ditakut-takuti dengan ancaman pistol dan senjata. Jangan sampai ada yang bicara apapun. Kalau sampai ada yang bicara ditembak. Nanti kemudian langsung dibakar. Jadi kemudian ketika ada lembaga kemanusiaan, hak asasi manusia yang masuk, tanya. Dan setiap bertanya, mereka menjawab tidak apa-apa. Kenapa? Itu di bawah ancaman. Pergi, bantuan ditinggalkan, bantuan diambil oleh junta militer. Disisakan sedikit untuk rebutan bagi mereka. Masya Allah. Makanya Masya Allah, itulah keadaan. Belum lagi dengan keadaan di Suriah. Aleppo hari ini, Masya Allah, sampai kemudian kita mendapati ada salah satu kaum muslimin yang meminta fatwa, boleh nggak kami membunuh istri kami kalau kami khawatir bahwasanya nanti dijadikan tawanan dan dijadikan pelampiasan syahwat. Insya Allah sampai meminta fatwa sedemikian. Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah, inilah Islam. Kalau kemudian kita hanya mengambil gharibnya, yaitu adalah gharib yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dosa besar kita di hadapan Allah.
Karena apa? Karena sesungguhnya kita sengaja untuk memutar mata, sengaja untuk menutup mata, dan sengaja untuk menutup telinga, dan tidak peduli tentang apa yang terjadi di antara kita dan kaum muslimin. Makanya pilihan kita, prinsip hidup kita itu, kata Imam Ibnu Rajab, kalau boleh menukil apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, jangan jadi yang pertama gitu loh. Jadilah yang kedua kalau kemudian kita memang mampu untuk memberikan yang kedua. Dan inilah yang menjadikan kita, prinsip hidup kita ketika hidup pada zaman fitnah, jangan hanya menjadi ghuraba, yaitu ghuraba yang sholih untuk dirimu sendiri di hadapan Allah, tapi jadilah ghuraba yang bersifat muslih bagi keadaan sekitar. Karena banyak sekali yang memerlukan bantuan kita dan memerlukan keikutsertaan kita ketika membantu agama Allah supaya tegak di atas muka bumi.